Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Jual adik tiri, pelaku dan pria hidung belang ditangkap polisi. Nyambi jual sabu-sabu, seorang juru parkir di Padang ditangkap polisi. Barang bukti kejahatan selama 6 bulan dimusnahkan Kejari Padang. Seorang pria yang tak lain adalah kakak tiri di Padang Pariaman menjual adik tirinya kepada 5 pria hidung belang. Korban dijual di bawah ancaman senjata tajam dan digilir secara bergantian. Kakak tiri sebagai mucikari ini ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pariaman bersama 2 orang pelaku. Ketiga tersangka ditangkap di 2 lokasi terpisah, yakni di Pariaman dan di Padang Pariaman. Ketiganya kemudian dibawa ke Mapores Pariaman guna pemeriksaan lebih lanjut. Menurut keterangan Kapolres Pariaman, modus yang dilakukan tersangka adalah dengan dalih akan mempekerjakan adik tirinya yang baru berusia 14 tahun di sebuah kafe di Pariaman dengan gaji yang cukup tinggi. Namun sesampai di objek wisata Gandoria, adik tirinya dijual kepada 5 pria hidung belang. Di bawah ancaman senjata tajam, korban tak bisa berbuat banyak dan dipaksa melayani nafsu bejat para pria hidung belang itu. Kejadian ini terus berulang hingga 3 kali berturut-turut. Korban hanya diberi uang Rp300.000 oleh kakak tirinya. Tak tahan dengan perlakuan kakak tirinya itu, korban melaporkan peristiwa yang dialaminya ke ibu kandungnya. Sang ibu yang meradang mendengarkan celotehan anak gadisnya melaporkan anak tirinya ke polisi. Korban sempat menanyakan kepada pelaku saudari R ini, "Kos, kenapa saya dijual?" Ini pelaku ini mengancam, kamu tidak lihat nanti itu yang dibawa oleh para pelaku itu melayang pada kamu. Memang betul korban melihat yang 5 orang laki-laki tersebut membawa senjata tajam. Kini polisi masih memburu 3 pria hidung belang lainnya. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Yang melapor ibunya ayahnya kan? Untuk ayahnya tidak ada. Bagi Fajri, menjual sabu-sabu telah menjadi profesinya. Buktinya, baru saja bebas dari lembaga pemasyarakatan karena kasus yang sama. Pengangguran ini kembali ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Senin siang, Fajri ditangkap saat menjadi petugas parkir di daerah Flamboyan, tak jauh dari asrama polisi. Gerak-gerik Fajri telah dipantau polisi sejak 2 minggu lalu, saat dirinya bebas dari lembaga pemasyarakatan. Dan benar saja, saat ditangkap, polisi menemukan 1 paket sabu-sabu ukuran sedang yang akan diedarkannya. Di lapangan bahwa ada residivis, narapidana yang baru bebas dari lembaga pemasyarakatan, ini masih berulang kembali. Setelah A1 bahwa tersangka memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu, langsung diamankan di daerah Padang Baru, tepatnya di daerah Flamboyan. Tersangka dan barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu, dan selanjutnya tersangka kita boyong ke Mapolres Padang. Ini termasuk jaringan karena tersangka udah residivis dengan perkara yang sama, ini baru bebas dari lembaga pemasyarakatan. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama kerap terjadi dan selalu berulang. Kasus ini menjadi bukti jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Sejatinya, hal ini harus menjadi perhatian serius bagi penegak hukum di negeri ini. Mencari cara lain agar residivis tak lagi mengulang kejahatannya. Alfi melaporkan dari Padang.
Barang bukti hasil kejahatan yang terjadi dalam 6 bulan terakhir dimusnahkan aparat Kejaksaan Negeri Padang di halaman Kejari. Barang bukti kejahatan itu terdiri dari ganja, sabu-sabu, senjata tajam, dan telepon genggam. Puluhan senjata tajam merupakan barang bukti kasus tawuran. Dimusnahkan dengan cara dipotong-potong menjadi bagian kecil dengan mesin pemotong. Kemudian ganja yang beratnya lebih dari 1 kilogram dimusnahkan dengan cara dibakar. Sedangkan sabu-sabu dilarutkan dengan air yang dicampur deterjen, kemudian dibuang ke selokan. Sedangkan belasan telepon genggam yang dipakai untuk berkomunikasi dalam menjalankan aksi kejahatan juga dihancurkan dengan menggunakan martil agar tidak bisa digunakan kembali. Menurut Kejari Padang, barang bukti narkoba merupakan total dari 76 perkara yang ditanganinya. Selain itu ada juga barang bukti senjata tajam dari berbagai kasus, termasuk kasus tawuran dan tindak pidana umum lainnya, berjumlah 27 perkara. Kita telah melaksanakan pemusnahan barang bukti tadi dengan cara dibakar dan ada juga yang dihancurkan, dirusak sehingga tidak bisa dipakai lagi. Yang dibakar tadi merupakan barang bukti narkotika yang terdiri dari ganja sebanyak 1 kilo 18 on, sabu sebanyak 201 gram, itu tindak pidana narkotika yang merupakan sejumlah 76 perkara. Terkait pemusnahan barang bukti ini, Kejari tidak akan menunggu barang bukti dalam jumlah banyak dan baru dimusnahkan. Namun jika sudah ada kekuatan hukum tetap, maka secepatnya akan memusnahkan barang bukti kejahatan. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi agar tidak ada penyalahgunaan barang bukti. Robiha melaporkan dari Padang. Bagi warga kampung Bukit Kacia Nagari Amping Parak Timur Pesisir Selatan, banjir merupakan hal yang sudah biasa. Jika daerah itu dilanda hujan deras dalam tempo 1 jam saja, maka dipastikan daerah mereka akan kebanjiran. Jika hujannya reda setelah 1 jam, maka daerah itu hanya direndam banjir dengan ketinggian air 50 cm. Namun jika hujannya awet, ketinggian air bisa bertambah hingga lebih dari 1,5 meter. Seperti yang terjadi Minggu sore, banjir merendam puluhan rumah, usai daerah itu diguyur hujan deras lebih dari 2 jam. Banjir ini terjadi akibat saluran irigasi dan saluran air di kampung itu kecil dan tersumbat, yang menyebabkan air meluber ke rumah-rumah. Hal ini telah sering dilaporkan, baik kepada pemerintahan Nagari maupun ke pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Namun hingga saat ini, masih belum ada tanggapan sama sekali. Menurut Sarman, salah seorang warga kampung Bukit Kacia yang telah menetap hampir 30 tahun lamanya, setiap tahun selalu merasakan banjir. Namun dalam 10 tahun terakhir, banjir semakin sering terjadi, 4 hingga 7 kali dalam setahun. Pencucian bandar itu yang paling diutamakan. Kalau bantuan-bantuan seperti barang makanan, itu kalau kami tidak kebanjiran lagi, itu kami tidak butuh sebenarnya, Pak. Ngangkat 1 jam lagi, Pak. Saya setengah jam saja, tapi hujan lebat, Pak. 1 jam, saya setengah jam, itu sudah banjir. Sejatinya, warga di kampung ini harus berinisiatif memperbaiki saluran irigasi yang tersumbat, serta memperlebar saluran drainase agar terbebas dari banjir. Jika masih berharap kepada pemerintah, mereka telah merasakan dampaknya lebih dari 1/4 abad. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.